Bintaro Pak, di Bintaro. Saya beli tahun 2006, waktu itu memang tanahnya dipagar, jadi tanahnya itu dipagar dan ada yang nunggu gitu ya. Terus saya beli, saya lewat notaris, setelah diperiksa notaris, diperiksa ke BPN, semua clear, kita bikin AJB. Setelah itu tahun 2007 saya balik nama. Tahun 2008 saya agunin ke bank, ke bank itu juga melalui pemeriksaan notarisnya bank gitu kan. Nah saya dapat pinjaman. Tiba-tiba di tahun 2008 bulan Agustus saya digugat gitu sama pengembang, salah satu pengembang di sana. Kalah Pak saya mengalami kekalahan sampai dengan tingkat PK. Jadi kalah, saya sudah tidak punya jalan lagi. Nah, kemudian saya cari pidananya kebetulan saya dapat karena tahun 2012 saya laporkan ke Barreskrim, terus petugas ukur BPN sudah terbukti melakukan pemalsuan surat yang menjadi sertifikatnya pengembang itu Pak. Nah setelah itu saya lapor ke BPN ya, saya bilangin ini ada cacat administrasi sertifikat mereka, tapi BPN sampai detik ini tidak mau mengatakan apa-apa karena katanya saya sudah kalah inkrah di perdata. Cuman saya bilang kan ada putusan pidana, sampai sekarang itu masih semrawut. Nah saya masih mohon juga kepada Bapak Menterinya juga supaya tolonglah saya ini, karena yang aneh lagi sampai detik ini saya yang bayar PBB Pak. Si pengembang itu nggak pernah bayar PBB. Kan aneh ya, saya ini nggak pernah ganggu orang seperti Bapak juga bilang. Saya bekerja, saya nggak pernah ganggu orang. Saya ikutin peraturan pemerintah harus bayar pajak. Walaupun karena itu saya nggak kuasain, sampai detik ini saya bayar pajak, bayar PBB. Itu kan berarti saya nurut. Intinya saya minta supaya tolonglah. Karena satu-satunya yang bisa menyelesaikan kasus saya hanya BPN Pak. Hanya BPN, karena saya sudah tidak bisa PK2. Saya sudah uji materi ke MK untuk PK2, ditolak. Jadi saya udah gak punya upaya selain BPN yang menyelesaikan kasus saya. Itu Pak. Dulu. Ya, saya Robert Sujasmin. Pada tahun 90 saya membeli tanah lewat kantor lelang negara. Tujuannya kita mau bikin rumah sakit sama Muhammad Sarangan, pelari Asian Games tahun 62. Kemudian sesudah menang lelang, saya dapat sertifikat hak milik, dapat SKPT terbitan BPN, dapat kwitansi lelang. Kemudian saya balik nama di kantor pertanahan Jakarta Utara. Saya balik nama, sertifikat itu nggak pernah keluar lagi sampai sekarang. Kamu tahu sudah menjadi milik Sumarekon. Padahal tidak pernah ada AJB, akte jual beli. Kemudian saya tanya BPN gimana? Ya, ini ada gugatan pengadilan katanya. Yang digugat di pengadilan bukan nomor saya. Saya beli pakai risalah lelang nomor 338. Saya digugat pakai risalah lelang 388. Kan beda nomornya. Kemudian saya kelurahan saya Gang Sandua. Saya digugat pakai kelurahan Petukangan. Itu kan jauh semua. Tapi BPN nggak mau lihat itu. Dia bilang ini sudah ada putusan pengadilan. Bapak mesti lewat pengadilan lagi. Loh, Bapak yang pegang markah kan? BPN. Pengadilan nggak pegang apa-apa. Tapi ternyata sampai sekarang saya tetap aja nggak bisa memiliki itu. Terima kasih, saya sudah diundang ke sini. Jadi kalau saya mengenai tanah saya itu kan saya dari tahun 1947. Ya, 47 Pak. Nah, terus bayar IPEDA, PBB udah puluhan tahun Pak, sampai sekarang masih bayar. Terus di tahun 1987 itu saya dapat ganti rugi beca apa Cawang Priuk itu dari pemerintah. Gitu kan. Nah, sesudah itu kita ditahu sampai kita juga jadi RT. Udah 32 tahun jadi RT Pak. Oh, sama Pak Harto. Di situ ya. Baru kemarin tuh kita 2015 selesai kan. Nah, itu di tahun 2007 saya dapat bantuan modal dari BCA Pak dengan jaminan sertifikat yang saya tempatin tanah dan gudang itu untuk pengembangan usaha UMKM saya Pak. Saya kan pengumpul kertas bekasi Pak, gitu kan. Udah ribuan pemulung banyak lah yang saya di situ, bahkan sudah umur sampai 7 meter Pak itu. Banjiran terus deh tahun 2001 tuh udah habis itu tanah saya tuh di situ kan. Nah, terus di tahun 2007 kita udah enak-enak sampai sekarang masih di Bank BCA. Sampai sekarang Pak masih di BCA gitu. Sertifikatnya ya Bu? Iya, sertifikatnya betul Pak. Itu masih di BCA gitu. Nah, terus di tahun 2017 ada penggantian lagi nih kalau BKU. Saya sudah valid semua pada data, saya sudah menghadap ke BPN. Bahkan saya juga sudah tanda tangan di BRI-nya atas nama saya dan anak-anak saya, sudah tanda tangan semua. Tiba-tiba
kata yang BPN itu, oknum BPN-nya itu pada saat itu inisialnya UI ya, namanya di situ. Katanya ibu ada kekurangan surat. Saya cari lagi nih Pak, saya cari lagi ternyata bukan katanya. Tiba-tiba Pak, tanah saya itu ada yang gugat. Langsung jadi kaget kan. Nah, jadi gimana? Jadi penggantian saya tuh sampai sekarang Pak, ditahan oleh BPN gitu loh Pak. Berapa Bu nilainya Di penggantian? 9M 700 Pak. Penggantian tol Desa Kayu itu. Luas tanahnya berapa ya Bu? Luas Mohon maaf. tanahnya itu saya sih dapatnya 331 meter. Total HGB Ibu berapa total sertifikat? Totalnya semuanya di PBB itu 2648 ya kalau kurang lebihnya sih. Nah, 2.600 dipotong ya. jadi sisa-sisa karena waktu pada saat kata orang BPN-nya, udah Bu nanti yang di sertifikat biar kita nggak diganggu gugat lagi katanya. Nah, jadi 1948 aja bersihnya. Oh ya sudah karena nanti udah kena jalan lagi, kena kali katanya dia bilang begitu. Karena kan saya udah kena 3 kali Pak penggantian di situ kan. Nah, akhirnya kita sudah ke sana tiba-tiba kata yang orang BPN sana, Ibu, ini tanah Ibu udah ada yang gugat. Aduh, jadi kan saya kaget nih Pak. Nah, begitu kita lawan nih Pak di sana, ya itu dia memang momentumnya tuh ya penggantian tersebut Pak. Tanah tersebut. Sertifikat, jadi keluar sertifikat baru gitu loh Pak. Seolah-olah sertifikat tersebut dia gunain sama Bank Umum Sejahtera yang sudah likuidasi. Hindarto Budiman di situnya Pak. Jadi sampai saat sekarang saya mesti pengadilan Pak. Itu waduh Pak, benar-benar Pak bisa. Jadi sampai sekarang saya udah 36 tahun tinggal di situ Pak. Jadi yang pasti tanah itu belum pernah Ibu jual kan kepada pihak? Belum Pak, belum. Sampai sekarang belum. Masih bayar pajak sampai sekarang? Bayar pajak masih. Sekarang bayar pajaknya 114 juta. Seluas di HGB itu, seluas yang di PBB. Iya betul Pak. Jadi kan memang bayar pajak kan seluas yang 26445 ya kalau nggak salah sih bayar PBB. Sampai sekarang masih bayar Pak. Itu benar-benar Pak. Ya tadi yang Bapak katakan itu betul bahwa seolah-olah saya yang salah gitu loh Pak. Padahal saya tuh kepemilikan valid dan betul Pak. Kan kita kan namanya kita di BCA kan nggak main-main ya Pak. Itu kan bank besar Pak. Dari tahun 2007 hingga sekarang saya masih dipercaya oleh BCA. Itu ya makanya saya juga mohon sama Bapak, saya sudah diketemukan dengan Bapak. Selama ini kan saya kan harus kemana Pak ngadunya gitu kan ya. Karena di sana tuh lebih apa ya, lebih berani dari kita. Saya udah semua instansi Pak, saya udah kirimkan surat secara pribadi Pak. Semuanya sampai apa namanya ombudsman juga sudah Pak, ada tanda terimanya semua. Jadi memang saya juga sampai bikin buku Pak dari awal sampai akhir Pak. Hanya saya rasa kadang-kadang pas sedih gitu ya. Ini kan milik saya gitu Pak. Nah saya pun tidak kenal dengan mereka Pak. Kok bisa dia gitu menguasai tanah saya gitu Pak. Kalau saya tuh benar pemilikannya tuh dari 1940. Bapak Presiden RI, Bapak Joko Widodo, Bapak Kapolri, Bapak Kepala BPN RI Sopyan Jalil. Saya di sini korban mafia tanah. Saya pembeli sertifikat nomor SHM 4546 di tahun 2016 tanpa ikut dalam tereksekusi, dieksekusi oleh pihak PT SHJ di Labuan Batu. Saya merasa dirugikan Pak. Saya di sini hanya pembeli. Sertifikat saya udah 4 kali balik nama, dicek langsung di BPN Labuan Batu. Bersih, tapi dikatakan oleh pihak PT SHJ termasuk wilayah HGU BPN Labuan Batu tidak bisa mempertanggungjawabkan sertifikat hak yang mereka buat. Saya membuat sertifikat ini pakai duit Pak, ganti pakai duit. Semua administrasi ke negara saya bayar, pajak saya bayar, tapi saya merasa dirugikan. Saya nggak bisa berbuat apa-apa Pak. Saya mohon bantuannya Pak. Hanya inilah Pak yang bisa untuk menghidupi anak saya sekolah sampai tingkat sarjana. Kalau nggak selesai ini Pak, anak saya tidak akan sekolah Pak. Mohon bantuannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia Raya. Kepada Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, yang terhormat Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan yang terhormat
Bapak Sopyan Jalil, Menteri Agraria dan Kepala BPN Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, saya sebagai kuasa waris atas nama Kaharudin Mustain ingin menyampaikan bahwa Asrama Brimo Ciputat di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten itu di Tanah Rakyat sejak tahun 52 dan dipinjam oleh kepolisian almarhum Jenderal Polisi Dr. Muhammad Yasin. Dokumentasi sudah diserahkan ke Wakil Menteri Agraria BPN Republik Indonesia, Bapak Surya Chandra, yang saat ini dalam proses. Mohon kiranya kepada Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Kapolri, Menteri Agraria dan Kepala BPN memberikan atensi dan mengembalikan tanah rakyat sesuai dengan rapat kabinet yang membahas permasalahan tanah tanggal 3 bulan Mei 2019, di mana Presiden Jokowi menginstruksikan agar memberikan hak keadilan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.